Lah Dajjal ini sebenarnya dia memang termasuk satu di antara 5 makhluk Allah yang Allah panjangkan umur. Perlu diingat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam perjalanan kehidupan Nabi dengan para sahabat sampai Nabi meninggal, perkembangan posisi Dajjal itu ternyata berpindah-pindah. Persis tawanan yang paling berbahaya, tawanan negara yang paling berbahaya, atau tawanan internasional, maka supaya tawanan ini tidak mudah terdeteksi keberadaannya, agar penjahat-penjahat tidak berusaha membebaskannya, ibaratnya begitu ya. Lalu tawanan ini pasti dipindahkan, betul tidak? Dari satu penjara ke penjara yang lain. Coba dengarkan nanti hadis-hadis Nabi bercerita tentang keberadaan Dajjal. Ternyata Dajjal ini dipindahkan. Tiap sebentar dipindahkan oleh Allah. Ya. Dalam sekian ratus tahun dipindahkan ke satu tempat. Sekian ratus tahun kemudian dipindahkan lagi ke tempat lain. Sehingga Nabi berkata nanti Dajjal akan muncul di daerah Anu. Selama beberapa saat Nabi berkata, oh tidak, dia bukan di situ munculnya, tapi di Anu. Terakhir Nabi mengatakan Dajjal kemunculannya adalah di Asfahan. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi saya baru menyebutkan 4 atau 5 calon pengikut Dajjal, yang kalau Dajjal datang mereka pasti akan menjadi pengikutnya. Pertama, seluruh Yahudi di muka bumi. Kedua, seluruh setan dan jin kafir di muka bumi. Yang ketiga, seluruh para pencinta seks menyimpang, ya kan? Kemudian yang keempat, kaum muslimin yang ahli maksiat, ya. Kemudian yang kelima, kaum wanita, kan begitu? Yang keenam, siapa yang ingin membacanya nanti silakan dibaca dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman di halaman 846 sampai 858. Di sini dijelaskan dalil-dalil para pengikut Dajjal siapa-siapa saja. Yang keenam adalah para ahli sihir, para dukun, paranormal, para ahli kekuatan magic dan segala macamnya, para penuntut ilmu-ilmu hitam. Ini seluruhnya ketika Dajjal keluar akan menuhankan Dajjal. Yang ketujuh, para pengikut Dajjal yang ketujuh adalah seluruh kaum munafikin dari umat Islam. Ingat, menjelang Dajjal keluar, Allah membelah umat Islam ini kepada 2 belahan. Kaum munafikin, mereka ini ketika Dajjal keluar pasti akan sujud menyembah Dajjal. Berapa baru? 7. Yang kedelapan adalah para ahli bid'ah dari umat Nabi, yang bid'ahnya bid'ah aqadiyah, bukan bid'ah amaliyah. Bid'ahnya bid'ah aqadiyah seperti Syiah, seperti Ahmadiyah, ya. Bid'ah mereka bid'ah aqadiyah. Ini seluruhnya akan menjadi para pengikut Dajjal. Yang ke 8 atau ke 9? Enggak penting nomor. Yang ke 9, para pengikut Dajjal adalah seluruh kaum Khawarij di muka bumi ini. Khawarij adalah orang yang mudah mengkafirkan orang lain dari ahlul qiblah, dari umat Nabi Muhammad SAW. Enggak sependapat dengan dia, kafir, halal darah. Nah, yang kayak gini nih Pak, kalau Dajjal keluar, Allah akan menjadikan fitnah kekufurannya yang tersembunyi di balik khawarijnya dia, menjadikan dia sangat mudah menjadi pengikut Dajjal. Taib. Ibarat Allah, ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, setelah mendengarkan ini, timbul pertanyaan mungkin di antara kita, Ustaz, bukankah Dajjal itu gelarnya Al-Masih Ad-Dajjal, ya kan? Al-Masihud Dajjal. Sehingga kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk berlindung daripada Dajjal itu bukan hanya Dajjal, tapi Al-Masih Ad-Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Apa bedanya dengan Nabi Isa yang juga digelarkan dengan Al-Masih? Betul kan? Al-Masih Isa alaihi salam. Ada perbedaannya.
Tolong rujuk nanti di kitab yang kami rekomendasikan, baca. Al-Masih ini artinya adalah sang penghapus, yang mampu menghapuskan sehapus-hapusnya. Al-Masih Dajjal, kemampuan terkuat daripada Dajjal adalah menghapus iman dari dalam dada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja iman yang bisa dihapus adalah iman umat Nabi yang menengah ke bawah, atau iman yang rapuh, atau iman yang bergelimang dalam maksiat, atau iman yang orang-orang munafik. Ini akan dihapus sama sekali. Sehingga ketika Dajjal keluar, orang-orang ini akan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dihapus oleh Dajjal adalah keimanan. Sehingga Nabi mengharamkan, Pak, jangan pernah kamu berjumpa dengan Dajjal. Akan ada nanti seorang lelaki dari umatku yang sangat yakin imannya sudah kuat dan dia tidak akan terpengaruh dan tidak akan bisa dikuasai oleh Dajjal. Lalu dia keluar dari persembunyiannya untuk bertemu dengan Dajjal. Sok, Pak. Merasa imannya sudah kuat, dia tidak akan berubah, ya. Kemudian saat dia bertemu dengan Dajjal, langsung hilang iman dari dadanya. Kemudian dia sujud menyembah Dajjal. Saat itu dia kafir kepada Allah. Walaupun Dajjal sudah meninggalkan negerinya, meninggalkan kotanya, orang ini tetap akan kafir kepada Allah sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya. Makanya jangan sok-sokan nanti Dajjal datang, iman saya ini dah kuat. Kalau kata orang Padang, lah putih kaji, dan lah putih kaji. Kajinya itu udah sampai ke tingkat makrifat, nggak akan tembus oleh Dajjal. Maka dia akan kafir nanti ketika dia berjumpa dengan Dajjal. Masyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini fenomena seputar Dajjal. Kita akan diskusi, memperluas pembahasan ini melalui pertanyaan-pertanyaan Bapak. Tapi ingat, catat, pertanyaan ini hanya berkisar dari bab-bab yang telah kita bedah. Jangan tanyakan Al-Mahdi dulu. Al-Mahdi belum kita bahas. Jangan tanyakan tentang Isa alaihissalam. Isa besok pembahasannya, insyaallah ta'ala. Begitu juga seterusnya. Yang dari Dajjal kesininya, tafadhol tanyakan. Selama ada ilmunya pada saya, ada dalilnya, ada hujahnya, saya akan menjawab. Dan jika saya tidak tahu, saya tidak akan malu mengatakan la adri, saya tidak tahu. Karena salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah adalah berani mengatakan tidak tahu jika memang tidak tahu. Kata Imam Malik, guru Imam Syafi'i, salah satu tanda bahwa engkau berilmu adalah jika engkau tidak tahu, ditanya oleh orang, maka engkau berani mengatakan kepadanya la adri, tandanya engkau telah menjawab dengan ilmu. Gitu ya. Tafadhol, diperluas pembahasan ini karena ada hal-hal yang mungkin saja saya belum sempat membahasnya, menguraikannya, tapi dengan pertanyaan akan terbukalah rahasia itu dan saya akan uraikan. Silakan. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi ayahanda kita yang mulia. Kaum muslimin, bagus pertanyaan beliau. Samiri, tidak sedikit para ahli sejarah yang mengatakan bahwa dia adalah sosok Dajjal, sehingga Nabi Musa yang begitu perkasa dan kuatnya tidak mampu menghadapi Samiri ini. Baik, sahih atau tidak, kaum muslimin, ini diangkat oleh Muhammad Isa Daud dalam pembahasannya tentang Dajjal akan muncul di segitiga Bermuda dan sebagainya. Saya sudah bahas kitab itu dan saya sudah menamatkan kitab itu berkali-kali, Pak. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, Samiri ditengarai sebagai sosok Dajjal. Lah Dajjal ini sebenarnya dia memang termasuk satu di antara 5 makhluk Allah yang Allah panjangkan umur. Jadi makhluk-makhluk Allah yang Allah panjangkan umur itu, pertama, seluruh malaikat. Yang kedua, Dajjal laknatullah alaih. Yang ketiga, iblis laknatullah alaih. Yang keempat, Nabi Isa alaihi salam. Dan yang kelima, Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Lalu Samiri ini Dajjal atau tidak, ini baru qila wa qala. Kalau qila wa qala, maka tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Ya, walaupun begitu di dalam Al-Qur'an para mufassirin seperti dalam tafsir Qurtubi, dalam tafsir Tabari, Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan Samiri dikatakan oleh Nabi Musa, pergilah kamu
maka tidak ada satupun yang bisa menyentuh kamu. Ya, tidak ada satupun yang bisa menghabisi kamu kecuali dengan janji yang telah Allah janjikan. Dengan ini sebagian para ahli sejarah dan tafsir mengatakan ini adalah sosok Dajjal. Di zaman Nabi Musa berwujud Samiri. Kemudian di zaman Nabi Muhammad berwujud Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini sampai meninggal Umar bin Khattab tetap yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal.